Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bikin aplikasi absensi. Jadi di aplikasinya kita nerima input nama, nomor absen, kelas, tanggal, sama pelajaran. Terus hasil inputannya kita masukin ke Excel gitu. Kalau mau lihat tampilannya kayak gimana, bisa dilihat di akhir video dulu nanti kesini. Di sini kita pakai external library, jadi harus install dulu kalau yang belum install library-nya. Di sini kita pakai library OpenPyXL. Kita install dulu OpenPyXL-nya kalau belum pernah diinstal. Kita buka command prompt. Nah, ketik pip install OpenPyXL. Jadi kita install pakai pip library-nya. Nah, di sini requirement already satisfied, soalnya di komputer sini udah diinstal OpenPyXL-nya gitu. Kalau belum diinstal nanti ada kayak collecting gitu, itu ngedownload dulu. Terus tunggu sampai selesai. Oke, kalau udah cuma pakai library OpenPyXL doang sama Tkinter sih. Sip. Kita bikin aplikasinya. Kita import kita import bukan yang ini. Tkinter mana? Nah, buat aplikasinya, terus kita import OpenPyXL. Dari OpenPyXL kita import workbook. Nah, di sini ada OpenPyXL.style supaya bisa nge-styling kayak font, border, alignment gitu di Excel-nya. Kita import font, alignment, terus border, side. Nah, arti abu-abu ini belum pernah digunain gitu ya, belum pernah digunain. Yuk kita bikin aplikasi dengan nama root tike. Nah kan kalau udah digunain bakal ada warnanya gitu. Terus kita kasih judul aplikasinya absensi perkuliahan. Bisa bebas namanya, bisa dirubah perkuliahannya sama absensi kelas atau absensi siswa atau absensi mahasiswa bisa. Terus jangan lupa kalau pakai Tkinter harus ada metode main loop. Nah, di akhir kodenya gitu. Terus di sini kita bikin variable workbook buat fungsi OpenPyXL-nya. Wajib ini kalau nge-import library OpenPyXL harus ada. Terus kita kasih modul aktif ke variable workbooknya. Oke, yang penting udah ada. Sekarang kita tinggal ngedesain software dulu. Kita bikin resolusinya berapa ya? Coba segini. Terus bikin objek canvas buat ngatur resolution softwarenya mau segimana. Parameter master itu induknya jadi kayak ditempatin di siapa gitu. Kita nyimpan canvas di root. Terus ukurannya terus backgroundnya light blue aja deh. Terus jangan lupa kalau objek di Tkinter kasih tempatnya bisa metode .pack, bisa metode .place. Kalau buat canvas kita kasih .pack aja. Yuk kita cobain ukurannya udah pas belum. Tungguin.
Kalau mau lihat, oh udah ada nih. Segini kekecilan apa enggak ya? Enggak deh kayaknya. Segini aja lah, cocok lah. Kegedean deh. Coba kecilin lagi. Nah udahlah segini aja lah. Ntar gampang lah kalau kekecilan atau kekecilnya bisa diatur lagi. Oke, resolution udah. Berarti tinggal bikin framingnya ya. Maksudnya framing itu jadi bikin frame buat judul, bikin frame buat input, bikin frame buat button. Nih maksudnya gini. Jadi di atas kita kasih judul, nah di tengah-tengah kita kasih input entry buat ngisi apa? Ngisi nama, ngisi absen, ngisi kelas, ngisi pelajaran, ngisi tanggal. Terus di bawah kita kasih button insert data, sama save, sama create new absent, sama tombol exit gitu. Jadi kita bagi framingnya, ada frame buat judul, ada frame buat input, ada frame buat buttonnya gitu. Biar nggak capek-capek ngatur gitu. Posisinya nanti ribet lagi kalau satu-satu. Jadi kita disatuin di framenya aja. Jadi kita bikin frame lagi, frame buat input, frame buat button, frame buat judul gitu. Jadi gampang ngatur posisinya gitu. Oke, kita bikin frame judul, objeknya frame. Masternya ini di root, terus backgroundnya white dulu biar kita tahu posisinya udah pas apa belum. Terus kita di sini bukan dot pack tapi pakai dot place. Terus ada parameter ini, ada parameter ini, ada parameter ini dulu. Nah, oke. Rel-nya kita kasih berapa ya? 0,1 deh. Rel X-nya kita kasih 0,5. Rel height-nya 0,1. Rel width-nya 0,9. Ancornya N. Coba lihat. Nah, terlalu bawah ya. Harusnya rada atasan dikit. Oke, dijelasin dulu. Jadi parameter rel X, rel Y, rel H, rel width itu jadi ada koordinasi di sini juga ada koordinat. Jadi rel X dimulai dari 0 sampai 1. Rel Y-nya mana ya? Dari 0 sampai 1. Bukan, dari atas, sorry. Jadi rel X-nya dari sini 0 sampai 1. Terus rel Y-nya dari sini sampai sini. Nih, coba kalau kita rubah rel Y-nya dari jadi 0,9. Bakal ke bawah ini. Nah, gitu. Oh iya, ininya belum di apa? Root dot resizable-nya. Nah. Nah, biar nggak bisa di resize. Oke. Nah, gitu. Nggak bisa di resize kan, nggak bisa di full screen sekarang. Sip. Jadi rel X-nya 0, jadi nah kita dari ancor dulu, ancornya N itu jadi apa titik pusatnya gitu. Titik pusatnya di N. Ancor itu bisa diisi argumen arah mata angin. Jadi N, W, E, S,
atau center, jadi titik pusatnya gitu. Jadi kalau titik pusatnya W sebelah kiri, terus rel X-nya misal 0, terus rel Y-nya misal 0,5, 0,5. Rel height-nya 1, rel width-nya 0,9. Nah, gini, ya kan 0,9. Jadi dia ngambil, rel height, rel width itu relatif terhadap induknya. Nah, ini induknya kan root. Jadi dia bakal ngambil 10% dari root, bakal ngambil 90% lebar dari root. Nah, ini. Jadi bakal ngambil 10% height dari root, bakal ngambil 90% dari ngambil 90% lebar dari rootnya gitu. Terus ancornya W, berarti titik pusatnya di sini kan. Nah, rel Y-nya 0,5 ya di tengah-tengah kan. Terus rel X-nya 0 karena terus rel X-nya 0 ya di sini berarti ancornya kan W. Nah, coba kalau ancornya center. Nah, karena ancornya center, meskipun rel X-nya 0, tapi dia bakal cuma ngasih setengahnya doang. Ya, karena ancornya center, jadi titik pusatnya di tengah gitu. Kebayang nggak? Kalau ancornya apalagi nggak bakal kelihatan sama sekali. Tuh, kan karena titik pusatnya di terus rel X-nya 0. Jadi bakal mulai ngitungnya dari ke sebelah kiri. Ini ada di sebelah kiri objeknya. Nah, kalau rel X-nya 1, sebelah kanan banget. Baru ada, ya kan, ngambil 90%, ini sisa 10%, gitu. Nah, di sini kita rel X-nya berapa tuh itu ya? Ancornya N, rel X-nya oh ya 0,5 di tengah-tengah. Ini rel width-nya kayaknya agak gedean. 0,8 aja. Ini rel height-nya kegedean juga. Apa enggak ya? Rel height-nya ntar ya. Rel Y-nya tadi tuh mesti dikurangin jadi 0,05 deh setengahnya. Coba lihat. Nah, udahlah gini aja lah. Ini buat frame judul, terus kita bikin buat frame mata kuliah aja dulu ya. Frame matkul. Kita simpan di root. Backgroundnya kita warnain black aja dulu biar tahu posisinya udah benar apa belum. Nanti kita gampang kita rubah. Terus frame matkul.place nya kita copy paste aja yang atas. Nah, rel Y nya pasti dikurangin ya. Dikurangin, ditambahin biar semakin ke bawah gitu. Biar semakin ke bawah. Coba kalau rel Y nya ditambah 1, ini kan terus ancornya samain N. Ininya sih sama aja ya. Rel width nya sama yang atas. Rel height nya coba apa udah kegedean belum? Oh, kurang bawah. Coba rel Y nya 2 aja deh. Up. Pas gak ini?
Kayaknya kegedean deh. Ini kekecilan. Coba tambahin lagi 0,075. Pas kan segini ya. Rel Y nya 0,02. Ya benar, segini aja lah. Terus bikin frame baru lagi. Ini jangan black, blue. Ini frame apa ya? Frame nama. Bukan, tanggal. Kita bikin tanggal dulu. Frame tanggal, sip. Nah, terus ininya tambahin, ini kan ngabisin 0,075 ya. Berarti kita tambah satu aja deh. Coba lihat. Nah, gini ya. Kita bikin frame buat nama. Ininya jadi 4. Iya. Terus ini buat NIM, nomor induk mahasiswa, atau absen gitu. Kalau buat pelajar sih absen aja. Absen aja deh. Tapi enggak ada yang NIM aja lah. Ini kan kalau di sini absensi perkuliahan ya. Terus ininya ditambah 1. Nah, terus satu lagi apa? Kelas. Iya kelas ya. Kalau di mahasiswa itu jurusan. Nah, sip. Ininya 6. Oh iya, ini kayaknya ketebelan ya. Nanti nggak ada tempat buat siapa? Buttonnya ini kekecilan. Oh iya iya. Coba ininya kita gedein jadi 500, 600. Nah, ininya kita ubah ke setengahin. Bukan setengah maksudnya. Nah, segini aja lah. Jurusan juga. Oh, ininya kecilin lagi. Ininya 7. Ininya 7, ininya 7, ininya 7. Terus ininya 2,8. 0,28. Ininya 36. Ininya 44. Ininya 52. Pas enggak ya? Ininya belum dirubah. Nah, udahlah segini, sip. Gampang kalau warna biru nanti kita rubah. Terus kita kasih frame button.
backgroundnya itu apa ya, black lagi aja. Terus dot place nya ini sisa tuh berapa ya, sisa tuh setengah tingginya ya, berarti rel height-nya 3 aja deh. Rel height-nya kita ambil 30%. Ini rel width-nya jangan lebar-lebar, cuma button doang kan, 30%. Relax-nya udah pas. Relay-nya dari 0,6. Enggak. Oh, ya 0,65 deh. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ini kayaknya kurang itu ya. Kurang kecil. 2 aja coba. Ininya dari 7. 1 2. Oh, ini kekecilan Nulan. Oh, lupa belum dikatasin. 1 2 3. Oh ya, ininya aja ke bawahin deh. Nah gitu. Terus kita bikin, oh ininya kayaknya kurang atas ya. Kita judulnya aja ke atasin. Relianya 0,025. Nah gitu. Jadi frame matkulnya 1,5 ke ituan gak ya, ketinggian gak? Oh iya ketinggian, ininya aja lah, rel height-nya lah, kecilin lah. Jadi 0,6, ininya 7. 0,6, ininya 5. 0,6, ininya 3. 0,6, ininya 1. Ini 0,6. Nah udah. Ini kayaknya kurang itu ya. Ini ditambah 7, ini ditambah 8. Oke, ini harusnya 4. Sorry, ini harusnya 34 tambah 7 teh 1. Sorry. Ini harusnya 48. Nah gitu. Jadi ininya masih ada banyak tempat. Ininya 6, 5. Masih ada banyak space. Oke, jangan 6, 5. 4, 6, 7, 5 aja. Nah gitu. Nah, terus kita kan mau ngasih frame informasi ya. Oh iya, buat informasi kan cuma nyimpen satu doang ya. Nggak usah deh, langsung aja deh. Karena informasi langsung tulisan, jadi maksudnya informasi itu di sini nih. Nah, kita bakal ngasih cara penggunaan aplikasinya di sini.
Jadi ketik apa dikasih tahu di sini, karena itu cuma ngasih tahu informasi doang. Jadi cuma nyimpen satu objek, ya nggak usah bikin frame baru, langsung aja ke objeknya. Informasi lah, kita bikin objek label, kita simpan di root. Backgroundnya white. Ancornya n. Nah, berarti 0,48 ditambah 0,06 berarti 0,54. Berarti ininya 0,55 deh. Terus rel height-nya 1. Turunin dikit 0,575. Oke, keturunan masih kurang tinggi. Nah, udah ya. Sip. Nah, terus kita oprek judulnya aja dulu. Di sini kita bikin label di judulnya. Nah, masternya ini kita isi di frame judul, karena kita mau nyimpen di frame judul gitu, induknya. Backgroundnya white. Oh ya, teksnya ada parameter teks itu buat ya teksnya mau ditulisin apa. Absensi perkuliahan. Terus judul dot place. Nah, karena kita udah nyimpennya di frame, jadi tinggal tulis aja rel height sama dengan 1, rel width sama dengan 1. Kebayang nggak? Jadi dia bakal ngisi full frame judul. Coba lihat nih. Nah, tuh absensi perkuliahan. Kalau kita mau styling, kita bikin variabel font buat tekinter. Tapi nanti deh. Kita itu dulu aja, isi-isian. Apa? Yang penting-penting aja dulu. Terus di frame matkul kita bakal bikin 2 objek. Satu label, satu entry. Jadi label di sebelah kiri, entry di sebelah kanan. Sorry. Matkul info. Disimpan di frame matkul. BG-nya white. Oh ya, ininya udah cocok ya, jadi kita rubah ke white aja. Teksnya mata kuliah. Nah, di sini kita tinggal simpen, kita mau oprek rel width sama rel height-nya aja. Sama ancornya W. Rel height-nya 1.
Rel width-nya berapa ya? Berapa persen ya? 0,4. Coba kalau hancurnya. Nah, di sini nggak usah pakai hancur, katang. Udah cocok di sini. Terus bikin entry nggak usah deng, kita langsung simpen di matkul entry. Nah gitu, disimpan di frame matkul. Nah di sini nggak usah dikasih background, udah pasti white. Terus nggak usah dikasih teks juga karena ini kan entry ya, jadi biarin kosong aja. Terus rel X nya kita mau, ini kan udah makan 40% kan, berarti kita rel X nya dari 0,4. terus rel height nya 1, rel width nya 0,6. Mana lihat berapa? Oke, sorry, tipe rel high. Nah gitu mata kuliah. Di sini entry buat ngisinya tuh. Oke, iya betul. Kita bikin lagi aja ini buat tanggal info. Nah ini tanggal entry. Sip. Ini kita rubah masternya jadi frame tanggal. Kita rubah teksnya juga dong, tanggal perkuliahan. Nah sip. Terus nama entry. Kita rubah masternya di frame nama. Nah di sini kenapa tiap input kita kasih frame sendiri? Soalnya kan ada 2 objek yang berdampingan gitu. Jadi biar gampang doang. Jadi kita atur posisi buat framenya, terus baru kita bagi. Jadi kayak ini buat ini si nama info 40% di sebelah kiri, terus entry-nya 60% sebelah kanan. Jadi lebih gampang gitu ngaturnya. Kan ini sejajar, jadi biar gampang aja disatuin seframe gitu. Makanya kita kasih frame juga. Ini infonya jadi apa ya, nama aja deh. Oh ya, ininya belum dirubah jadi white. Background frame-nya white. Ini juga white. Nah ini bukan nama tapi name. Kalau buat pelajar sih tulis saja absen bukan name. Absen boleh, tinggal rubah aja namanya di komputer. Frame name.
Terus buat jurusan. Kita rubah frame-nya seperti biasa. Nah, oke. Coba ininya dulu. Nah, udah sip. Tinggal informasi. Di informasi ini kita bakal kasih tahu cara menggunakan aplikasinya. Teks apa ya kalimatnya yang enak. Nanti aja deh. Kita bikin buttonnya dulu. Biar kebayang gitu. Algoritmanya kayak gimana. Kita bikin button, di frame buttonnya itu ada tombol insert. Kita simpan di frame button. Terus teksnya itu insert. Nah, copy paste aja deh. Nah, kita bakal ambil 25% berarti ya, kan kita mau bikin button. Ancornya n aja. Rel width-nya 1. Rel x-nya udah bener. Nah, ininya 25%. Rel height-nya. Rel y-nya dari 0 dong. Nah, sip. Nah, bikin 4 langsung. Terus buat yang kedua itu save. Terus create new data. Nah, terus exit. Oh, ini udah ada fungsi yang namanya exit ya. Nah, teksnya save, create new, terus ini teksnya exit. Nah, terus kita rubah rel y nya save jadi 0,25 dong. Terus create new data, rel y nya jadi 0,5 dong. Terus kalau exit 0,75. Coba lihat. Ya, udah. Insert, save, create new, exit. Nah, button insert itu jadi kita bakal ngisi ini semuanya bakal diisi. Nah, kalau kita ngeklik insert, kita masukin seluruh data di sini. Terus setelah nama nim jurusan ini juga diisi, kalau kita klik insert, kita bakal masukin si mahasiswa ini ke tabel. Nah, terus si entry nama nim jurusannya itu bakal dihapus lagi setelah ngeklik insert. Jadi kita ngeklik nama si A, terus nimnya berapa, terus jurusannya apa, terus kalau ngeklik insert, nah ininya kosong lagi buat diisi sama mahasiswa yang lainnya gitu.
insert lagi, ininya kosong lagi, ininya kosong lagi, ininya kosong lagi, terus saja insert. Nah, kalau button save buat ngefinishing. Jadi seluruh data yang ada di sini bakal di save di Excel-nya. Jadi nanti bakal muncul bakal ada uh, Excel baru di directory-nya gitu. Terus kalau udah seluruh mahasiswanya udah di absen, udah diklik insert sampai mahasiswa terakhir, baru ngeklik save gitu. Nah, terus kalau create new, semuanya bakal dihapus lagi dari awal. Karena button ini manfaatnya buat bikin absensi yang baru, buat pelajaran yang baru gitu. Sekolah exit ya buat nge-exit aplikasinya gitu, simpel. Nah, di frame yang ini di label yang ini kita mau ngasih tahu cara menggunakannya gitu. Jadi biar ngasih tahu button insert buat apa, button save buat apa ke penggunanya. Nah, kita kasih tahu di informasi di sini, teks sama dengan klik insert untuk semua mahasiswa, kemudian klik save. Ininya i-nya kurang gede. Klik insert untuk semua mahasiswa, kemudian klik save jika semua telah di absen. Nah, klik insert untuk semua mahasiswa, kemudian klik save jika semua di absen. Nah gitu. Klik insert terus klik save. Nah gitu. Oke, kayak udah ya. Oh iya, absensi perkuliahannya mau di apa? Kita styling dulu, boleh? Kita styling apa ya? Styling fontnya deh. Kalau mau styling di aplikasinya, kan kalau ini styling buat Excelnya ya. Nah, kalau mau styling di aplikasinya bisa from Tkinter import font as Tk-font. Styling. Terus kita pakai Tk-fontnya family. Nah, tuh di sini ada apa ya? Family-nya apa nih? Parameter family-nya. Yang bagus ya Helvetica biasanya aku. Terus weight itu kayak bold, terus size-nya 18. Oke. Nah, kita udah bikin variable styling. Mana si judul? Oh, ini judul. Nah, kalau nggak salah parameternya itu font. Cobain dulu deh styling. Nah, kegedean euy. 15. Iyalah segitulah. Nah, kita bikin styling 2 lagi. Ininya jangan bold tapi nah gitu. Size-nya 9. Kita namain styling 2. Nah, styling 2 kita masukin di ini nih. Di masing-masing input. Iya,
Coba udah pas belum ukuran ya? Udah ya, pas. Sip. Kita copy ini buat ke setiap input. Tanggal, nama. Bukan di situ. Sorry. Nah, di sini. Di informasi juga. Nah, udahlah. Kalau button mah biarin aja lah. Nah, sip. Sip. Oke, udah. Sekarang kita tinggal bikin fungsinya ya. Fungsinya. Nah, di mana ya? Di paling atas dong, nah, di sinilah. Sebelum framing. Nah, bentar, kita buka Excelnya aja dulu biar kebayang gitu. Nah, rencananya kita itu mau bikin di A1 mata kuliah. Di sini tanggal perkuliahan. Nah, terus di B1 nama mata kuliahnya misal listrik magnet. Tanggal perkuliahannya berapa? Misal tanggal 17 Agustus 2020 misal. Nah, terus di sheet A3 nomor, di B3 nama, terus C3 NIM, terus D3 jurusan. Nah, di sini 1 2 3 terus ke bawah. Terus di sini nama, di sini NIM, di sini jurusan, kebayang kan? Nah, rencana kita mau bakal begitu. Oke, ininya nih minimize dulu. Nah, karena kita mau bikin, nah ini kan yang berupa variabel itu B1 sama B2, terus dari sini sampai sini yang berupa variabel itu. Nah, sedangkan yang sudah pasti ada A1 sama A2 udah pasti ada kan? Terus A3, B3, C3, D3 udah pasti ada. Maka kalau yang udah pasti ada, kita bikin perintahnya di global aja. Jadi udah gak bakalan berubah lagi gitu. Oke, sheet. Kita pakai variable sheetnya. Sheet berapa itu? A1 sama dengan mata kuliah. Ininya pakai tambah aja deh. Nah terus
kita bikin variabel A1 buat sheet A1 nya. Ini mana? Nah, terus ada metode buat sheet itu styling. Oke, kita belum bikin stylingnya ya. Nah, ini nih belum pernah kita pakai. Kita bikin dulu stylingnya deh. Styling buat Excelnya. Oke. Kita bikin font dulu. Font sama dengan bold. Nah, tuh banyak parameternya ini. Mana tadi lihat? Bentar. Tuh. Underline, outline, color, italic, bold. Nah, di sini kita cuma ngatur pengen boldnya aja sih. Bold equals true. Nah, terus border. Nah, di border ini ada banyak parameter juga tuh. Left side sama dengan side apa, terus right sama dengan side apa. Nah, gitu. Oke, parameter pertama left sama dengan side. Nah, di sini ini kan border ya. Jadi mau di sebelah mana yang dikasih warnanya, dikasih bordernya gitu. Nah, maksudnya left side itu artinya, oke, kita sambil ngisi aja ya. Border stylenya thin, terus colornya color black itu. Nah, kalau buat Excel sih kodenya gini, kalau black itu. Nah, terus kita bikin buat, masa border cuma di left doang gitu kan, kita bikin buat right-nya juga. Sorry. Ini right, terus top, terus bottom. Nah, ini lupa koma, nah sip. Nah, jadi parameter di border itu mau yang mana aja dan apa stylenya gitu. Jadi mau dikasih border di left dengan stylenya thin, warnanya black. Terus mau dikasih border di right, stylenya thin, warnanya black gitu. Terus kita alignment ya, tinggal alignment doang. Tuh, di sini juga horizontal sama dengan non, vertical, text rotation. Kita sih cuma itu doang, horizontal sama vertikalnya doang. Horizontal center, vertical center. Nah, gitu. Oke, styling udah ya. Tinggal dipasang deh di sini. Nah, mata kuliah A1 dot mana ya? Kalau nggak salah udah ada deh.
kayak a1.font sama dengan font. Terus A1, kalau nggak salah A1 tinggal, oh ya nggak usah ya, nggak usah pakai border, nggak usah pakai alignment juga, langsung aja kayak gini ya. Terus sheet bikin yang baru lagi, berapa itu, A2 buat tanggal perkuliahan ya. Nah, maksudnya variabel a2.font itu, jadi kita mau masang bold di A1, ngerti kan? Jadi fontnya si A2 itu adalah variabel font, dimana berisi bold sama dengan true gitu. Terus apa lagi yang tetap ya? A3 ya, A3 sama B3 ya. Oke. Nomor. Nah, kalau nomor kita mau ada alignmentnya ya. Ininya bakal dikasih bold, terus bakal dikasih border, terus bakal dikasih alignment. Oke. Kita pisahin aja deh. Yang ini sama yang atas. Nah, ini buat ini B3, B3, B3 buat apa tadi tuh, nama ya, nama. Terus C3, C3 buat nim. Terus D3, D3 buat jurusan. Oke. Udah kan ya? Ini kepanjangan deh. Tinggal nge-insert doang berarti. Oke, kita bikin fungsinya berarti. Insert data. Nah, oh iya, kita itu kan nomor bakal start dari 0 ya. Dari 1. Berarti kita bikin variabel global dulu. 6 sama dengan 0. Global 6. Sama dengan 6 plus 1. Nah, terus kita bikin variabel baru namanya sheet 6. Jadi berupa nomor
eh kita itu kalau buat nomor itu bentar. Berarti nomor pertama itu dari A4 ya. Nomor kan awalnya 0, terus kalau ngeklik bakal ditambah 1. Jadi 6 sama dengan 1. Nah, berarti sheet 6 itu 1 ditambah 3 dong, A4. 4 ya, 4. 6 ditambah 3. Nanti kalian ngerti kok. Terus sheet A plus string dari sheet 6. Nah, sama dengan ini apa ini, typo, sorry. Nah, terus data no sama dengan ini, kita copy lagi. Nah, di data nomornya itu kita kasih font gak usah bold. Font gak usah ya, font gak usah bold. Kita kasih border doang. Sama alignment doang ya. Sorry, typo. Nah, terus tinggal sheet B plus string sheet 6. Oh iya, belum itu. Kalau sebuah objek entry, jangan lupa ada metode .get, matkul entry.get. Nah, kalau sebuah entry itu wajib ada .get-nya. Tanggal entry.get, nama entry.get. Sorry, name entry.get, jurusan entry.get. Nah, wajib itu harus ada .get. Buat apa? Metode .get itu buat mendapatkan informasinya. Nah, jadi gini, buat apa fungsi itu ada? Fungsi itu ada buat nanti dimasukin ke button. Nah, kita rencana mau di sheet awalnya kan 0. Terus kalau ngeklik jadi 6-nya jadi 1, terus sheet 6 bakal jadi 4. Nah, sheet A4 bakal dituliskan 1. Terus di sheet B4, mana B4 tadi? Nah, B4 kan nama ya. Maka nama entry.get. Nah, gitu. Terus kita bikin variabel baru, data nama. Nah, data namanya kita kasih border doang. Langsung aja ini copy paste. Nah, gitu. Sip. Bentar. Oh ya, udah pas. Ini pisahin dulu. Nah. Kita ubah jadi C. Idenya jadi name entry ya. Nah, terus ini kita rubah nama variabelnya jadi
nim ininya kita rubah jadi C. Nah, sorry ini typo. Nah, ini kita rubah jadi D, terus ininya bukan name entry.get tapi apa ya, jurusan kalau nggak salah, jurusan entry.get. Nah, gitu. Data jurusan, nah gitu. Ini baru ABCD4, berarti tinggal apa, tinggal B1 sama B2 ya. Nah, ini nggak usah dimasukin sheet 6 karena kalau sheet 6 itu kan kalau diklik button insert bakal nambah lagi kan. Sedangkan kalau B1 sama B2 ini kan tetap aja di situ tempatnya. Maka ini nggak usah di sheet 6, langsung aja B1. Sheet B1 sama dengan apa teh? Matkul entry .get pakai fontnya bold nggak usah ya, pakai deng nggak usah deng. Sheet B2 sorry, tanggal entry.get. Nah, ini buat button insert. Nah, terus button insert juga kan bakal ngehapusin entry-nya kan. Jadi kan tadi niatnya itu jadi nama sama nim sama jurusan bakal kalau klik insert bakal dihapus, jadi disediain buat mahasiswa yang lain gitu. Jadi nama entry.delete dari 0 sampai n. Begitu juga nim entry bukan get, delete 0 sampai n. Begitu juga jurusan entry. Nah, gitu. Jadi yang di delete, yang dikosongin cuma nama, nim sama jurusan. Yang mata kuliah sama tanggal masih ada. Oke, fungsi buat insert selesai, tinggal fungsi buat save. Nah, di sini kita mau ngerubah informasinya gitu. Enggak benar. Di sini kita mau nge-save datanya jadi Excel kan ya. Nah, workbook itu ada metode workbook.save. Nah, file name-nya itu kita rencana mau nama matkulnya sama tanggal. Matkul entry.get, bentar ya, kita kurungin dulu biar gampang. Matkul entry.get ditambah mana ini teh. Nah gini, terus ditambah ininya gak usah deh. Nah, matkul entry.get itu kan belum tentu berupa string ya. Jadi kita paksa ubah jadi string biar nggak error. Terus
ditambah ini, terus ditambah string dari tanggal entry.get. Nah, ditambah terakhir ekstensinya XL, SX. Bisa juga CSV misal. Tapi kalau CSV sih harus dirubah lagi posisi matkul dan itunya. Jadi kalau apa sekarang SL, SX aja. Jadi kebayang nggak? Jadi string dari matkul entry ditambah underscore ditambah string tanggal entry dot XLSX gitu. Nah, kalau ngeklik button save, terus kita juga mau menginformasiin. Kita rubah label mana tadi? Informasi. Nah, kita rubah teksnya. Jadi data absen telah di save. Enter nama file spasi string dari ini aja langsung ya. Nah, udah. Terus tinggal create new data dong. Dev create new data. Oh iya, kalau create new data berarti kita rubah lagi informasinya dari awal dong. Informasinya seperti awal. Nah, terus semuanya di delete kan. Nama entry, oke, ininya kita kopas aja. Nah, terus name mana name? Jurus terus matkul entry tanggal entry. Nah, terus kita rubah namanya jadi 0 lagi. Oh ya ini. Nah, sip. Terus apa lagi? Oh iya, komennya kita masukin. Comment buttonnya. Jadi di objek button ada parameter comment, dimana diisi argumen berupa nama fungsinya. Kalau insert kan fungsinya insert apa tadi? Insert data ya. Ini i-nya gedein dong. Nah, insert data. Nah, kurungnya hapusin, jadi namanya doang. Terus kalau save, komennya save data. Kalau create new, apa tadi deh? Nah ini create new data. Nah, kalau exit, komennya itu kan nggak usah perlu bikin fungsi lagi buat nge-exit.
Tapi ada di sini root dot quit. Nah, oke. Coba kita run. Masih ada error nggak ya? Typo atau apa gitu. Oh iya, dokumen yang di save di sini itu bakal muncul di folder yang sama. Di sini kan, nah, C user, terus nama user, PyCharm project, absensi perkuliahan. Kita buka foldernya ini. C user kakang, terus PyCharm project, absensi perkuliahan. Nah, foldernya yang ini kan. Nah, coba kita jalanin ulang. Nah, mata kuliah apa ya? Termodinamika. Tanggal perkuliahan misal 20 Februari 2019 tahun lalu. Nama Rin, terus NIM-nya 17700. Pusing aja. Nah, jurusan fisika. Nah, klik insert untuk semua mahasiswa. Nah, udah diisi kan? Terus di sini button insert tadi udah diisi komen insert data. Jadi, nah, klik insert tuh kan. Jadi si nama entry-nya bakal di delete, name entry-nya bakal di delete, jurusan entry-nya di delete, betul kan? Bakal di delete, nah jadi kosong lagi. Nah, terus 6 itu awalnya 0. Terus setelah diklik button insert, 6 berubah jadi 0 ditambah 1, 6 berubah jadi 1. Terus sheet 6 sama dengan 6 plus 3, 6 itu tadi 1, 1 ditambah 3, 4. Jadi sheet A 4 sama dengan 1. Terus sheet B 4 sama dengan nama. Sheet C 4 sama dengan NIM. Sheet D 4 sama dengan jurusan. Oke, nantilah kita lihat. Kita lihat lagi apa? Nah, ini sheet B1, sheet B2, matkul dan tanggal. Nah, terus namanya siapa lagi ya? 17.06.06. Insert lagi. Terus name-nya. Nah, misalkan mahasiswanya udah dimasukin semua. Kita kan disuruh klik save ya jika semua telah di absen. Klik save. Nah, data absen telah di save. Nah, ini nih, kalau kita ngeklik button save kan mana? Nah, kalau kita ngeklik button save, komennya adalah fungsi save data. Fungsi save data itu begini. Workbook.save. Jadi file name-nya berupa nama matkul termodinamika underscore 20 Februari 2019. Informasinya berubah dari yang tadinya klik insert bla bla bla, berubah menjadi data absen telah di save, garis miring n itu artinya enter. Nama file ya sesuai seperti nama file tadi itu. Nama file termodinamika underscore 20 Februari 2019 .xlsx. Nah, metode workbook.save itu bermanfaat untuk nge-save data yang tadi kita tulis di sini. Kita komenin di sini itu bakal di-save. Nah,
Ada nggak nih kita di directory-nya? Nah, ada kan di same folder sama file Python kita tadi sesuai. Nah, kita buka. Nah, betul kan? Ntar kita samain sama kode tadi. Nah, awalnya 6 itu 0. Tapi setelah kita ngeklik insert, 6 berubah jadi 1, sheet 6 berubah jadi 4. Nah, sheet A4 sama dengan 1, ya kan? Tuh, betul. Terus, sheet B4 sama dengan nama. Nah, tadi kita yang pertama itu rin kan. Nah, terus sheet C4 sama dengan nim. Nah, ini nimnya. Terus sheet D4 sama dengan jurusan. Nah, ini. Nah, terus sheet B1, sheet B2 yang diisi di matkul dan tanggal entry. Nah, ini. Nah, terus setelah kita ngeklik button insert, kita ngeklik button insert lagi. Jadi 6 tadi itu kan 1 kan? Berubah menjadi 1 ditambah 1 berubah jadi 2. Maka sheet 6 pun berubah jadi 5. Jadi sheet A5 sama dengan 2, ya kan tuh. Terus sheet B5 sama dengan nama yang baru lagi. Terus sheet C5 nim yang baru lagi. Terus sheet, kan kenapa yang baru lagi? Kan tadi udah dikosongin. Nah, ini ya kan tadi udah dikosongin, jadi baru lagi. Terus sheet D5 sama dengan jurusan yang baru lagi gitu. Terus kita ngeklik insert lagi. Jadi 6-nya ditambah 1 lagi jadi berapa? 2 ditambah 1 ya 3 dong. Terus sheet 6 jadi 3 ditambah 3 6. Jadi sheet A6 sama dengan 3, ya kan? Nah, nama yang baru lagi, sheet C6 yang baru apa? Nim yang baru lagi, sheet D berapa? Sheet D6 jurusan yang baru lagi. Tapi sheet B1 dan sheet B2 tetap yang ini. Nah, gitu. Nah, inilah manfaat dari .font, .border, .alignment. Lihat nih. Buat sheet A3 nomor. Nah, fontnya itu kan bold ya kan? Karena di codingan tadi di atas bold equal true di variable font ini. Nah, bordernya itu left, right, top, bottom. Kita stylenya thin, ya kan? Ini thin. Nah, terus warnanya black, colornya black. Nah, terus alignmentnya horizontal center, vertical center, ya, di tengah-tengah kan ini, gitu. Nah, di sini kalau yang sheet A4 misalnya, sheet 6-nya 4, cuma dikasih border sama alignment doang. Jadi fontnya nggak bold, betul kan? Tuh, ini kita nggak kasih metode font, apa? Ya, nggak kasih metode font, nggak kasih variable font. Jadi ya nggak bold gitu kan, nggak bold. Cuma dikasih border sama alignment doang, tapi tulisan biasa-biasa aja, nggak dikasih bold. Nah, kalau ini sheet B1, sheet B2 nggak dikasih apa-apa. Ya border nggak ada, alignment otomatis di left kan ya. Terus fontnya nggak bold juga, biasa-biasa aja. Nah, gitu. Sip, berarti udah sesuai berarti ya. Nah, sekarang tinggal ini tadi belum di close kan. Nah, ini masih termodinamika. Nah, terus kita ngeklik button create new. Nah, kalau di fungsinya informasi teks berubah menjadi awal ya kan, klik insert untuk semua mahasiswa ya, betul. Nah, terus nama, name, jurusan, matkul, tanggal entry-nya semua di delete tuh, jadi kosong lagi. Terus 6 berubah jadi 0. Nah, misalkan kita isi yang baru lagi ya, apa ya?
terus tanggal perkuliahan, insert. Coba ya. Nah, misalkan ada yang NIM-nya angkatan 19 gitu, dari biologi malahan. Insert. Ah, udah misal ada satu lagi deh. Siapa? NIM-nya angkatan 16. Nah, klik insert. Nah, udah semua mahasiswa misalkan. Terus di save. Tuh, data absen telah di save. Nama file elektronika digital 25 Maret 2020. Coba kita lihat di direktorinya. Nah, ada yang baru tuh kan. Kita buka. Tuh, sama kan? Rinka Robitohana. Fisika biologi, ilmu komputer, sip, sama. Jadi karena 6, nah mana tadi tuh? Tuh 6-nya kan berubah jadi 0 lagi kan? Ya berarti yang ininya juga baru lagi. Gitu. Nah, udah. Berarti tinggal button terakhir. Button exit. Kita tes. Nah, udah. Sip. Kayaknya udah selesai. Sip. Begitulah software menggunakan OpenPI Excel dan Tkinter dari Python. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.